Halo sahabat matematika, selamat bergabung kembali di channel Rain Mathematics Education. Pada seri mata kuliah aljabar abstrak kali ini, kita akan membahas tentang pengantar teori grup. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih dan selamat belajar. Untuk mengawali pembahasan kita dalam video kali ini, mari kita tinjau studi kasus sebagai berikut. Jadi ceritanya, saya ingin mengkonstruksikan suatu struktur aljabar. Teman-teman sudah tahu belum apa yang dinamakan dengan struktur aljabar? Sederhananya, struktur aljabar itu merupakan suatu himpunan yang di dalamnya dapat didefinisikan satu atau lebih operasi, kemudian memenuhi beberapa aksioma yang sudah ditentukan. Nah, dalam hal mengkonstruksikan suatu struktur aljabar, kita tidak boleh menggunakan himpunan kosong. Kenapa bisa demikian? Karena kita membutuhkan elemen-elemen yang ada di dalam himpunan untuk bisa memeriksa keberlakuan dari aksioma-aksiomanya. Dalam studi kasus ini, saya memilih himpunan bilangan real sebagai himpunan pembangun struktur aljabarnya. Teman-teman pasti sudah tahu kan bahwasanya himpunan bilangan real bukanlah himpunan kosong. Selanjutnya saya mencoba untuk mendefinisikan suatu operasi biner yang saya notasikan dengan bintang. Bintang di sini mengaitkan elemen-elemen yang ada di dalam R cross R ke elemen yang ada di dalam R. Satu pasangan berurutan yang ada di dalam R cross R saya notasikan dengan X, Y akan dipetakan menjadi bentuk bintang X, Y atau notasi lainnya adalah X bintang Y yang bernilai sama dengan X plus Y. Nah, bisa teman-teman lihat di sini bahwasanya operasi biner yang saya definisikan cukup sederhana ya. Jadi, operasi binernya berupa penjumlahan bilangan yang ada di dalam himpunan bilangan real. Selanjutnya, saya akan memeriksa keberlakuan dari 4 aksioma sebagai berikut. Yang pertama, apakah operasi biner bintang yang saya definisikan tadi bersifat tertutup di dalam himpunan bilangan real? Kemudian yang kedua, apakah operasi biner bintang yang saya definisikan bersifat asosiatif? Aksioma yang ketiga, apakah himpunan bilangan real dengan operasi biner bintang memuat elemen identitas? Dan yang terakhir, apakah setiap elemen yang ada di dalam himpunan bilangan real memiliki pasangan inverse terhadap operasi biner bintang? 4 aksioma ini selanjutnya kita sebut sebagai aksioma grup. Jika ada suatu himpunan tak kosong yang di dalamnya dapat didefinisikan suatu operasi biner serta memenuhi 4 aksioma grup, maka himpunan tadi kita sebut sebagai grup. Nah, sekarang tugas kita nanti adalah memeriksa apakah himpunan bilangan real dengan operasi biner bintang atau dalam hal ini adalah operasi biner penjumlahan akan membentuk suatu grup atau tidak. Pembentukan suatu struktur aljabar yang baru ditentukan oleh bagaimana mendefinisikan operasi yang berlaku di dalam himpunan pembangunnya. Sedangkan untuk aksioma sendiri fungsinya adalah sebagai pembeda antara satu struktur aljabar dengan struktur aljabar yang lain. Teori himpunan bilangan merupakan salah satu konsep yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan struktur aljabar seperti grup. Nah, sekarang bagaimanakah definisi formal dari grup? Aksioma-aksioma apa saja yang akan kita gunakan untuk memeriksa apakah suatu himpunan tergolong grup atau tidak? Silakan teman-teman simak penjelasan dalam video ini sampai akhir ya. Misalkan G adalah sebuah himpunan tak kosong dan bintang adalah operasi biner yang terdefinisikan di dalam G. G kita sebut sebagai grup jika 4 aksioma berikut terpenuhi. Untuk aksioma yang pertama, operasi biner bintang di dalam G bersifat tertutup.
Selanjutnya, aksioma yang kedua, operasi biner bintang di dalam G bersifat asosiatif. Aksioma yang ketiga, terdapat elemen identitas di dalam G terhadap operasi biner bintang. Dan aksioma yang terakhir, setiap elemen di dalam G memiliki pasangan inverse terhadap operasi biner bintang. Misalkan kita punya suatu grup G dengan operasi biner bintang, maka notasi untuk grup G tersebut dengan operasi biner bintang adalah seperti ini ya teman-teman. Syarat pertama agar suatu himpunan dapat digunakan untuk menyusun suatu grup adalah himpunan tersebut tergolong himpunan tak kosong. Apa yang dinamakan dengan himpunan tak kosong? Himpunan tak kosong adalah suatu himpunan yang memiliki elemen meskipun jumlahnya hanya satu. Untuk himpunan yang hanya memiliki satu elemen seperti ini kita sebut sebagai singleton. Istilah terdefinisi bagi suatu operasi biner bintang di dalam himpunan G sebetulnya sudah kita bahas pada video pertemuan sebelumnya ya. Namun dalam slide kali ini akan saya ulangi sekali lagi. Operasi biner bintang dikatakan terdefinisi di dalam G jika yang pertama relasinya tertutup di dalam G, kemudian yang kedua relasinya memenuhi implikasi pemetaan atau kita sebut dengan well defined. Sebagai catatan, misalkan operasi biner bintang telah terdefinisi di dalam G, maka secara otomatis aksioma pertama dari grup sudah terpenuhi. Sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam video pertemuan sebelumnya, operasi biner bintang di dalam G dikatakan bersifat asosiatif jika setiap kali kita mengambil 3 buah elemen di dalam G, sebut saja elemen A, B, dan C, akan berlaku sifat sebagai berikut. Jadi, ketika A kita operasikan dengan B, kemudian hasilnya kita operasikan lagi dengan C, nilainya akan sama saja dengan ketika A kita operasikan dengan hasil dari operasi biner B dan C. Untuk memeriksa apakah suatu operasi biner bintang bersifat asosiatif atau tidak, kita bisa menggunakan dua alternatif pembuktian ya teman-teman. Untuk alternatif yang pertama, kita buktikan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Maksudnya seperti apa? Jadi, kita hitung formula yang ada di sebelah kiri, kemudian hasil perhitungan tersebut kita modifikasi dan kita tunjukkan bahwasannya nilainya akan sama dengan hasil perhitungan dari formula yang ada di ruas sebelah kanan. Atau sebaliknya, jadi yang kita hitung terlebih dahulu adalah formula yang ada di ruas sebelah kanan, kemudian hasilnya kita modifikasi dan kita tunjukkan bahwa hasilnya sama saja dengan perhitungan formula yang ada di ruas sebelah kiri. Kita juga bisa menggunakan alternatif pembuktian yang kedua. Nah, di alternatif yang kedua ini kita menghitungnya secara terpisah. Jadi, untuk formula yang ada di ruas sebelah kiri kita hitung sendiri, kemudian untuk formula yang di sebelah kanan juga kita hitung sendiri. Berikutnya kita bandingkan, jika hasil dari perhitungannya itu sama, maka operasinya bersifat asosiatif, namun sebaliknya kalau misalkan hasilnya berbeda, berarti operasinya tidak bersifat asosiatif. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai elemen identitas. Bagaimanakah ciri-ciri elemen identitas di dalam suatu grup? Misalkan E adalah suatu elemen identitas di dalam G dan A adalah elemen sembarang yang ada di dalam G, maka akan berlaku sifat sebagai berikut. Ketika A kita operasi binerkan dengan E, maka akan menghasilkan A. Begitu juga ketika ada E, kemudian kita operasi binerkan dengan A, maka akan diperoleh nilai A lagi. Yang harus teman-teman perhatikan dalam menentukan suatu elemen identitas di dalam himpunan adalah perhatikan dulu himpunan penyusunnya.
Kemudian yang kedua, teman-teman perhatikan jenis dari operasi biner yang didefinisikan di dalam himpunan tersebut. Maksud dari pernyataan ini adalah, ada kalanya elemen identitas di suatu grup atau himpunan akan berbeda dengan elemen identitas yang ada di grup atau himpunan lain. Hal ini tergantung dari jenis himpunan pembangunnya dan juga operasi biner yang didefinisikan di dalam himpunan pembangunnya tersebut. Misalkan E adalah elemen identitas yang ada di dalam G, kemudian A adalah sembarang elemen yang ada di dalam G. Bagaimanakah ciri-ciri dari elemen inverse bagi A terhadap operasi bintang yang didefinisikan di dalam G? Oke, misalkan A inverse adalah elemen inverse bagi A, maka akan berlaku sifat sebagai berikut. Ketika A kita operasi binerkan dengan A inverse, maka akan diperoleh elemen identitas. Begitu juga ketika kita punya A inverse, kemudian kita operasi binerkan dengan A, maka akan diperoleh elemen identitas juga. Dari pernyataan ini kita bisa mengetahui ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan dalam menentukan elemen inverse bagi suatu elemen di dalam himpunan. Yang pertama adalah kita harus mengenali dulu himpunan penyusunnya. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui jenis dari operasi biner yang didefinisikan di dalam himpunan penyusunnya. Kemudian yang terakhir, kita harus tahu bagaimanakah bentuk dari elemen identitasnya. Kenapa elemen identitas ini menjadi hal yang penting dalam menentukan elemen inverse bagi suatu elemen yang ada di dalam himpunan? Karena berdasarkan sifat yang tadi, ketika kita punya suatu elemen, kemudian kita operasikan dengan pasangan inverse-nya, maka akan diperoleh elemen identitas. Sehingga dalam hal ini, untuk menentukan apakah suatu elemen itu memiliki pasangan inverse, maka elemen identitas dari suatu himpunannya harus diketahui dan ditemukan terlebih dahulu. Beberapa hal penting yang perlu teman-teman ingat terkait dengan elemen identitas dan elemen inverse, diantaranya adalah misalkan suatu himpunan di dalamnya termuat elemen identitas, maka elemen identitas tersebut bentuknya adalah tunggal. Artinya hanya ada satu elemen identitas di dalam suatu himpunan. Perbedaannya dengan elemen inverse, kalau elemen inverse, setiap elemen yang ada di dalam himpunan tadi pasti memiliki pasangan seperti itu, dan pasangan untuk masing-masing dari elemennya berbentuk tunggal. Artinya kalau misalkan ada elemen A dan dia memiliki pasangan inverse, maka pasangan inverse-nya tersebut bentuknya berbeda dengan pasangan inverse untuk elemen B. Anggaplah seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita akan kembali ke studi kasus kita yang tadi ya. Jadi tugas kita adalah untuk memeriksa apakah himpunan bilangan real dengan operasi biner penjumlahan termasuk dalam kategori grup atau tidak. Dalam hal ini kita akan coba untuk memeriksa dulu apakah bintang yang dalam hal ini didefinisikan sebagai operasi penjumlahan itu termasuk dalam operasi biner. Kemudian baru kita akan memeriksa apakah 4 aksioma grup berlaku di dalam R. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan meninjau apakah himpunan bilangan real dengan operasi biner bintang yang di sini didefinisikan sebagai operasi penjumlahan adalah sebuah grup. Tadi operasi biner bintangnya dituliskan seperti ini ya. Jadi operasinya adalah operasi penjumlahan bilangan real biasa. Kemudian yang perlu kita tinjau adalah apakah bintang benar-benar terdefinisi di dalam bilangan real. Yang pertama harus kita lakukan adalah memeriksa apakah bintang tertutup di dalam bilangan real. Seperti itu ya, sebagaimana keterangan dalam video sebelumnya. Nah, kita tinjau bentuk image-nya.
image-nya di sini berbentuk X plus Y. Karena X dan Y adalah elemen-elemen yang ada di dalam bilangan real, maka ketika X saya jumlahkan dengan Y, hasilnya juga pasti akan termuat di dalam bilangan real. Itu artinya bintang di sini tertutup di dalam R. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, yang kita lakukan adalah kita harus memeriksa apakah bintang di sini well defined, atau istilah yang kemarin kita gunakan adalah memenuhi implikasi pemetaan. Seperti itu ya. Nah, yang kita lakukan adalah kita mengambil dua buah pasangan berurutan. Saya notasikan dengan X, Y, dan M, N. Saya ambil dari R cross R. Dengan kondisinya adalah X, Y sama dengan M, N. Artinya apa berarti? Artinya adalah X-nya sama dengan M, kemudian Y-nya sama dengan N. Sekarang teman-teman perhatikan, kalau saya punya bintang X, Y, berdasarkan definisinya tadi, dia itu nilainya sama saja dengan X ditambah Y. Karena X itu sama dengan M, maka saya boleh mengganti X dengan M. Kemudian karena Y sama dengan N, maka saya boleh mengganti nilai dari Y dengan nilai dari N. Dan ini tak lain adalah definisi dari bintang M, N. Karena tadi X, Y, dan M, N-nya itu kita ambil sembarang, maka kita bisa menyimpulkan bahwa implikasi berikut terpenuhi. Implikasinya seperti apa? Untuk setiap kali kita mengambil dua buah pasangan berurutan, kita notasikan dengan X, Y, dan M, N yang kita ambil di dalam R cross R. Jika X, Y sama dengan M, N, maka akan berakibat bintang X, Y akan sama dengan bintang M, N. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya bintang memenuhi implikasi pemetaan atau well-defined. Dari langkah yang pertama dan langkah yang kedua, kita bisa menyimpulkan lagi bahwasanya bintang terdefinisi di dalam R. Oke, selanjutnya kita akan memeriksa keberlakuan dari 4 aksioma grup. Untuk aksioma yang pertama, kita disuruh untuk memeriksa apakah bintang tertutup di dalam R. Sebelumnya kita sudah memeriksa ya, terkait dengan apakah bintang ini terdefinisi atau tidak di dalam R, dan pada langkah yang pertama kita sudah membuktikan bahwasanya bintang tertutup di dalam R. Oleh karena itu aksioma 1 secara otomatis sudah terpenuhi. Kita lanjutkan pada aksioma yang kedua. Di aksioma yang kedua kita ingin memeriksa apakah memang benar bahwasanya bintang bersifat asosiatif. Langkahnya seperti apa? Kita ambil 3 buah elemen di dalam R, anggap saja elemennya adalah X, Y, dan Z. Sekarang silakan teman-teman perhatikan, saya akan menunjukkan bahwasanya bintang bersifat asosiatif dari kiri ke kanan. Nah, dari sebelah kiri saya punya formulanya adalah X bintang Y, berarti X saya operasikan dulu dengan Y, kemudian hasilnya akan saya operasi binarkan lagi dengan Z, seperti itu ya. Nah, X bintang Y itu artinya adalah X ditambah Y. Hasil ini akan kita operasikan lagi dengan Z. Definisinya seperti apa? Berarti kita tinggal menjumlahkan ya hasil X plus Y ini dengan Z, sehingga kita nanti memperoleh persamaan di baris yang kedua. Selanjutnya teman-teman perhatikan, karena X, Y, dan Z ini adalah elemen-elemen yang ada di dalam bilangan real, dan operasi penjumlahan di dalam bilangan real itu bersifat asosiatif, maka saya bisa memindahkan kurungnya. Dalam arti yang saya jumlahkan dulu adalah Y plus Z, kemudian hasilnya baru dijumlahkan dengan X. Nah, dari definisi di baris yang ketiga seperti ini tak lain adalah definisi dari X bintang Y bintang Z. Seperti itu ya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya ketika ada X kemudian kita operasi binarkan dengan Y dan hasilnya kita operasi binarkan lagi dengan Z, nilainya akan sama saja dengan ketika X kita operasikan dengan hasil operasi biner dari Y dan Z. Itu artinya bintang bersifat asosiatif. Selanjutnya kita masuk pada aksioma yang ketiga. Di aksioma yang ketiga ini kita disuruh untuk memeriksa apakah
himpunan bilangan real memuat elemen identitas terhadap operasi biner bintang. Karena tadi operasi binernya cukup mudah ya, hanya seputar penjumlahan saja, dan sudah sering kita bahas bahwasanya operasi biner untuk penjumlahan elemen identitasnya adalah 0. Seperti itu. Kita tinggal memberikan statement di sini. Perhatikan bahwa terdapat 0 di dalam himpunan bilangan real, sedemikian sehingga untuk setiap kali kita mengambil X yang ada di dalam himpunan bilangan real akan berlaku sifat sebagai berikut. Ketika X saya operasi binerkan dengan 0, artinya adalah X saya jumlahkan dengan 0, dan ini akan menghasilkan nilai X itu sendiri. Begitu juga ketika saya menjumlahkan 0 dengan X, maka akan diperoleh nilai dari X itu sendiri. Dan ini tak lain adalah definisi dari 0 bintang X, seperti itu. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya R memuat elemen identitas terhadap operasi biner bintang. Nah, elemen identitasnya itu berupa angka 0. Kita lanjutkan pada aksioma yang keempat. Di aksioma yang keempat kita disuruh untuk memeriksa apakah setiap elemen yang ada di dalam R memiliki pasangan inverse terhadap operasi biner bintang. Kita tadi sudah tahu ya, elemen identitasnya adalah 0. Nah, itu nanti yang akan kita gunakan sebagai patokannya. Sekarang teman-teman perhatikan, setiap kali saya mengambil A di dalam R, akan selalu dapat kita temukan minus A di dalam R, sedemikian sehingga nanti akan berlaku sifat seperti ini. Jadi ketika A saya operasi binerkan dengan minus A, artinya kan berarti A saya jumlahkan dengan minus A, akan diperoleh 0, di mana 0 di sini adalah elemen identitas. Dan ini juga terjadi ketika minus A saya operasi binerkan dengan A. Artinya adalah minus A saya jumlahkan dengan A, maka kita akan memperoleh elemen identitas 0. Itu artinya adalah setiap elemen A yang ada di dalam R pasti memiliki pasangan inverse terhadap operasi biner bintang. Bentuknya adalah minus A. Kalau misalkan A di sini ya sebagai ilustrasi, kalau misalkan A di sini saya ganti dengan 5, berarti inverse-nya adalah minus 5. Kalau saya ganti dengan 7, berarti nanti inverse-nya adalah minus 7. Kalau saya ganti A-nya di sini sama dengan minus 2, berarti nanti inverse-nya adalah 2. Seperti itu. Jadi setiap elemen yang ada di dalam himpunan bilangan real itu pasti memiliki pasangan inverse-nya masing-masing. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya 4 aksioma grup berlaku di dalam himpunan bilangan real terhadap operasi biner bintang. Sehingga kesimpulan terakhirnya, himpunan bilangan real dengan operasi biner bintang adalah grup. Pembuktian selesai. Ini sebagai tambahan ya teman-teman. Beberapa dari teman-teman kemarin sempat menanyakan apakah boleh kita mengganti simbol bintang di sini dengan menggunakan simbol yang lain gitu sesuai dengan definisi dari operasi binernya. Oke, ini sebagai contoh saja. Jadi tadi kita sudah mengetahui bahwasanya himpunan bilangan real dengan operasi biner bintang itu adalah grup. Kemudian kita menotasikannya seperti ini kan. Dan kita tahu bahwasanya operasi biner bintang yang didefinisikan simple. Seperti itu, hanya terdiri dari satu operasi saja, yaitu operasi penjumlahan. Nah, kalau bentuk operasinya simple seperti ini, kita boleh mengganti bintang dengan penjumlahan ya, dengan lambang penjumlahan, seperti itu. Semisal nanti operasinya terlalu ribet ya, atau terdiri dari lebih dari satu macam operasi, mungkin menurut saya lebih baik jika teman-teman menotasikannya dengan bintang saja. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai grup apel. Apa yang dinamakan dengan grup apel? Misalkan kita punya suatu grup G. Grup G kita sebut sebagai grup apel atau grup komutatif jika operasi biner yang didefinisikan di dalamnya bersifat komutatif. Teman-teman masih ingat kan apa definisi dari sifat komutatif yang ada dalam operasi biner? Oke, betul sekali. Jadi, setiap kali kita mengambil dua buah elemen di dalam G, anggaplah elemen itu adalah A dan B. Nilai dari A bintang B
akan sama dengan nilai dari B bintang A. Jika memang dipenuhi sifat yang demikian, maka grup G kita sebut sebagai grup apel atau grup komutatif. Sekarang kita akan mencoba untuk meninjau apakah himpunan bilangan real dengan operasi biner penjumlahan tergolong dalam kategori grup apel. Pertama, kita tahu bahwasanya operasi penjumlahan bersifat komutatif di dalam himpunan bilangan real. Artinya adalah setiap kali kita mengambil dua buah elemen yang ada di dalam himpunan bilangan real akan dipenuhi persamaan sebagai berikut. Jadi, nilai dari A dijumlahkan dengan B akan sama saja dengan nilai dari B ketika dijumlahkan dengan A. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya grup yang dibangun oleh himpunan bilangan real dengan operasi biner penjumlahan tergolong dalam kategori grup apel atau grup komutatif. Dari penjelasan sebelumnya dapat kita rangkum hal-hal sebagai berikut. Untuk memeriksa apakah suatu himpunan G dengan operasi biner tertentu tergolong dalam kategori grup apel atau tidak, maka kita harus meninjau 5 aksioma sebagai berikut. Yang pertama, kita tinjau apakah operasi biner bintang tertutup di dalam G. Kemudian yang kedua, kita tinjau apakah operasi biner bintang bersifat asosiatif. Yang ketiga, apakah terdapat elemen identitas di dalam G terhadap operasi biner bintang. Yang keempat, kita tinjau apakah setiap elemen di dalam G memiliki pasangan inverse terhadap operasi biner bintang. Dan yang terakhir akan kita tinjau apakah operasi biner bintang bersifat komutatif. Misalkan G dengan operasi biner bintang memenuhi kelima aksioma ini, maka kita bisa menyebut G dengan operasi biner bintang tadi sebagai grup komutatif atau grup apel. Untuk mengasah dan mempertajam pemahaman teman-teman terkait dengan konsep grup dan grup apel, silakan teman-teman kerjakan latihan soal berikut ya. Catat jawabannya di buku tulis masing-masing, jangan lupa sertakan cara pengerjaannya. Latihan soal yang pertama, silakan teman-teman periksa apakah himpunan bilangan bulat dengan operasi biner bintang adalah grup apel. Operasi biner bintang di dalam hal ini didefinisikan sebagai berikut. Bintang mencoba untuk mengaitkan elemen-elemen yang ada di dalam Z cross Z ke elemen yang ada di dalam Z. Satu pasangan berurutan yang ada di dalam Z cross Z, saya notasikan dengan A, B, akan dipetakan menjadi bintang A, B, di mana bintang A, B ini bernilai sama dengan minus 6 ditambah dengan 5A dikurangi dengan B. Latihan soal yang kedua, periksa apakah himpunan bilangan bulat dengan operasi biner bintang berikut adalah grup apel. Operasi biner bintang di sini didefinisikan sebagai berikut. Bintang mencoba untuk memetakan elemen-elemen yang ada di dalam Z cross Z ke elemen yang ada di dalam Z. Satu buah pasangan berurutan yang saya ambil dari Z cross Z, saya notasikan dengan A, B, akan dipetakan menjadi bentuk bintang A, B yang bernilai sama dengan 18 ditambah dengan A ditambah dengan B. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan dalam video kali ini. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Nantikan video-video kami selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih.